Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now, kali ini bersama saya Fani Imaniar. Baru saja Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti Kejora mencabut laporan terhadap suaminya. Tapi polisi tetap menahan Bilar hingga 20 hari ke depan. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 24 jam sebagai tersangka, Rizky Bilar akhirnya ditahan di Polres Jakarta Selatan. Rizky Bilar ditahan hingga 20 hari ke depan. Penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT berdasarkan pemeriksaan 6 orang saksi, termasuk Lesti Kejora istrinya sebagai pelapor serta hasil visum. Terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Setelah sang suami resmi ditahan penyidik, Lesti Kejora yang datang ke Mapolres Jakarta Selatan Kamis sore justru mencabut laporan polisi perkara kasus KDRT yang dialaminya. Lesti mencabut laporannya setelah mencapai kesepakatan damai dengan Rizky Bilar yang tertuang dalam selembar surat dan ditandatangani kedua belah pihak. Dengan kesepakatan damai tersebut, kuasa hukum Rizky Bilar menyayangkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tetap menahan kliennya. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu. Sudah mau damai, ada 2 orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai. Karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan. Tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Meski Lesti telah mencabut laporannya, tim penyidik baru bisa memutuskan terkait penahanan Rizky Bilar usai gelar perkara tentang restoratif justice. Sebelumnya rekaman CCTV saat Rizky Bilar diduga hendak melempar bola biliar ke Lesti Kejora beredar. Dalam rekaman tersebut Rizky Bilar terpeleset. Kejadian ini disaksikan sejumlah orang. Polisi mengungkapkan KDRT terjadi setelah Lesti Kejora mengetahui perselingkuhan yang diduga dilakukan Rizky Bilar sang suami. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi anak sematawayangnya Lesti Kejora mencabut laporannya atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, sang suami. Bilar juga telah meminta maaf kepada Lesti dan orang tuanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Memaafkan. Janji saya gimana? Janji untuk tidak mengulangi seperti apa, Pak? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian. Sementara itu pemirsa, polisi menegaskan status Rizky Bilar hingga kini masih ditahan. Meski Lesti Kejora telah mencabut laporan tapi tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Ya, untuk detik ini masih diproses semua, Pak. Tapi detik ini untuk saudara R masih sebagai tahanan. Bu, penegasan pelaporan dan pencabutan ini termasuk mempermainkan instansi gak sih, Bu? Ya kalau ini itu haknya, tapi menurut kita sebagai kepolisian ini sudah kita jalankan secara aturan, ya. Kita memproses semua, laporan kita terima kemudian kita proses dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan Lesti Kejora yang sudah mencabut laporannya atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada rekan Calvin Tonggi di Polres Jakarta Selatan. Calvin, selamat sore. Bagaimana kelanjutan kasus hukum dari Rizky Bilar ini? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Setelah Rizky Bilar dinyatakan sebagai tersangka dan juga ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dan dilakukan kepada istrinya sendiri, Lesti Kejora, di mana sampai saat ini informasi yang kami dapat berdasarkan penuturan dari
Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan ini memang Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya sendiri, Rizky Bilar, dan sampai saat ini memang masih dilakukannya restoratif of justice, di mana memang dari tim kuasa hukum Lesti Kejora dan juga tim kuasa hukum dari Rizky Bilar beserta Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan di mana memang berdasarkan penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, bahwa Rizky Bilar memang sudah ditahan mulai dari kemarin hingga 20 hari ke depan. Dan di mana Zulpan juga mengatakan bahwa dugaan ini memang diperkuat dari 3 barang bukti, yang di mana Rizky Bilar menguatkan bahwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Dan di mana pasal yang disangkakan sendiri untuk Rizky Bilar, di mana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan pidana selama 5 tahun di penjara. Dan meski demikian memang penyelesaian kasus dalam KDRT ini atau restoratif of justice ini hendak masih harus menempuh syarat begitu, di mana Lesti dan juga Rizky Bilar harus masih menempuh mekanisme dari yang sudah ditetapkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Fani. Terima kasih, Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven selesai diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Kali ini Baim dan Paula diperiksa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Setelah diperiksa selama kurang lebih 4,5 jam, artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven keluar dari ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sekitar 70 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada Baim dan Paula terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas prank KDRT yang mereka lakukan. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh pelapor atas nama Mila. Poinnya banyak, panjang, lebar, dan dalam. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim? Identitas. Dan kedua, pertanyaan kedua itu kedua klien kami dalam keadaan sehat. Itu aja. Yang lain-lain saya tanya penyidik. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan terhadap Baim dan Paula. Sebelumnya, Baim dan Paula juga sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan oleh pelapor Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Zanzabela. Dalam pemeriksaan di tanggal 7 Oktober tersebut, Baim dan Paula dilaporkan Tengku atas dugaan laporan palsu. Dengan demikian, Baim dan Paula dilaporkan dua pihak dengan dua jeratan pasal berbeda, yaitu tentang Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata, laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 2.300 warga di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Sejumlah faktor disinyalir jadi pemicu. Yang paling banyak adalah istri yang menggugat cerai karena suami kecanduan judi online. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro kini cukup tinggi. Data di Pengadilan Agama yang ada di Jalan MH Tamrin, Kota Bojonegoro, selama Januari hingga September tahun 2022, lebih dari 2.300 warga ajukan perceraian. Dari ribuan gugatan, 300 perkara adalah cerai talak yang diajukan suami. Sementara selebihnya cerai gugat yang diajukan istri mendominasi. Banyak faktor jadi pemicu, yakni sang istri gugatan cerai karena sang suami kecanduan judi online dengan total mencapai 23 kasus di bulan September kemarin. Kenapa ternyata sekarang sudah ada tren terbaru di Bojonegoro, itu adalah akibat suami kecanduan judi online. Indikasinya istri marah-marah karena suaminya tidak mau bekerja, tiap hari memakai HP,
kemudian berharap dengan judinya dia mendapatkan uang yang banyak, tetapi selalu bangkrut dan uangnya dibuat untuk membeli paketan. Selain judi online, tingginya angka perceraian juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan yang belum rata, karena sebagian besar mereka berpendidikan di bawah SMA sederajat. Bahkan ada yang lulusan SD, sementara yang lulusan sarjana hanya sekitar 3%. Dengan naiknya tren perceraian dalam sehari ada puluhan sidang cerai digelar. Tidak jarang petugas kewalahan menerima ajuan perkara cerai. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.